Atasi kredit macet, aplikasi ini mulai menyiapkan jalur hukum untuk nasabah yang menunggak di aplikasi ini. Seperti apa kasusnya, simak video sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi yang ternyata salah satu pemimpin aplikasinya yaitu mulai menyiapkan jalur hukum untuk nasabah yang meminjam dan menunggak di aplikasinya. Apa sih aplikasinya, dan pastikan kalian apakah kalian meminjam di aplikasi atau tidak, karena aplikasi ini mulai ke jalur hukum, teman-teman. Seperti apa ya? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan kawal channel ini, dukung channel ini untuk menjalankan program bebas hutang ya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan, mudah-mudahan saja di tahun ini berjalan, amin ya rabbal alamin. Oke, kita melanjut membahas topik kali ini. Di sini ada salah satu aplikasi yang memang mulai menyiapkan jalur hukum untuk nasabah-nasabah yang memang menunggak di aplikasi ini, karena di aplikasi ini memang sudah banyak sekali yang menunggak ataupun macet, teman-teman, seperti itu. Seperti apa beritanya, saya akan tampilkan di samping layar untuk beritanya itu sendiri, teman-teman. Nah, ini teman-teman beritanya, lihat, kalian bisa lihat ya, tangani kredit macet, Investri siapkan jalur hukum kepada peminjam yang menunggak ya, teman-teman. Ini adalah aplikasi Investri ternyata, teman-teman ya. Kalian bisa lihat platform fintech P2P lending, pinjaman online, PT Investri Radika Jaya ataupun Investri akan mengambil langkah tegas sesuai dengan kode etik yang berlaku kepada peminjam yang tidak kooperatif, termasuk melalui jalur hukum ataupun litigasi. Hal itu dilakukan Investri sebagai upaya untuk menyelesaikan pemulihan pinjaman yang macet. Investri Adian Gunadi menegaskan bahwa apabila utang peminjam di Investri tidak dapat terselesaikan, maka Investri akan melakukan upaya penagihan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Apabila peminjam tidak kooperatif dengan upaya penagihan tersebut, kami akan melakukan langkah penagihan menggunakan jalur hukum litigasi, kata Adrian kepada Bisnis Kamis. Selain itu, Adrian menyampaikan bahwa Investri juga mendorong peminjam untuk melakukan penjualan aset untuk melunasi hutang kepada para kreditur. Investri adalah mengupayakan penyelesaian pinjaman meminjam, salah satunya dengan menggunakan pendekatan litigasi atau jalur hukum yang atau mendorong peminjam untuk melakukan penjualan aset guna melunasi hutang mereka kepada lender. Adapun pihaknya juga akan menindaklanjuti hingga tuntas setiap pengaduan atau komplain yang termasuk melalui saluran komunikasi resmi OJK, yaitu aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan atau LAPS SKJ, seperti itu, teman. Investri berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pengaduan yang dikirimkan ke saluran komunikasi resmi Investri secara optimal dan berkelanjutan dengan senantiasa mengikuti arahan dan ketentuan regulator landasan, seperti itu, teman-teman. Sebenarnya ini bukan untuk nasabah yang memang hanya menunggak sekitar 2 juta 3 juta ya, teman-teman. Dilihat dari ini sampai harus melakukan penjualan aset guna melunasi hutang. Kemungkinan ini memang yang untuk bertujuan untuk nasabah-nasabah yang memang memiliki hutang puluhan juta, teman-teman, seperti itu. Jadi, teman-teman, apakah pinjam di aplikasi ini atau tidak? Jadi ini sebenarnya tidak berlaku untuk teman-teman yang hanya meminjam sekitar di bawah 10 juta sih, teman-teman, seperti itu. Nah, itu dia, teman-teman, kasusnya. Mudah-mudahan sih ini memberikan informasi untuk teman-teman. Tapi teman-teman jangan takut, karena memang untuk yang namanya, walaupun yang judulnya ke jalur hukum, tetap karena memang prosesnya hukum yang namanya hutang itu adalah perdata saja. Jadi kalian jangan takut, karena untuk sekarang itu tidak ada nasabah yang diseret sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena memang untuk menyeret nasabah ke pengadilan itu memerlukan biaya juga ya. Jadi pastinya aplikasi ini akan rugi. Karena akan rugi, kita gagal bayar sekitar 5 juta, 7 juta, 10 juta, harus menyeret nasabah ke jalur hukum ataupun memang ke pengadilan, itu memerlukan biaya. Dan belum tentu juga kan kita sebagai nasabah yang gagal bayarnya itu membayar ataupun bisa membayar, karena memang jalur hukumnya perdata itu yang memang hanya nama saja yang di blacklist, seperti itu, teman. Oke, mungkin saja sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.